Saya berterima kasih kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Di ruangan ini saya lihat banyak wajah-wajah baru. Maksudnya baru bukan jemaat baru, tapi jemaat yang sudah lama tidak hadir. Hari ini kembali hadir di ruangan ini. Dan kita tidak hanya berkumpul bersama dengan teman-teman di ruangan ini, tetapi siaran ini secara live sedang disaksikan di seluruh dunia. Tadi saya baca di live chat, ada yang dari Kanada, dari Hong Kong, dari Amerika, dari Malaysia, dari seluruh dunia sedang bergabung. Dan hari ini saya percaya hadirat Tuhan akan menjamah setiap kita. Boleh yang di sini berikan tepuk tangan buat Tuhan dan buat teman-teman yang bergabung dari luar negeri ya. Bagi teman-teman yang di rumah, itu adalah suara tepuk tangan dari teman-teman yang ada di Surabaya, di Pakuwon Mall. Puji Tuhan. Ya, ini adalah ibadah terakhir. Dan saya rasakan Tuhan hadir di ibadah ini. Yang percaya boleh katakan amin. Ya kan? Dan malam hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Atau saya boleh katakan pesan gembala buat setiap Bapak Ibu Saudara. Boleh banyak tamu yang kita undang. Ya, minggu depan ada Pastor Sumiati Supit. Minggu depannya nanti ada Pastor Risa Solihin. Ada Pastor Petra Vanggidai. Ada Pastor Sumiati Supit lagi, ada Pastor Frankie Kuncoro, ada Pastor Debbie Bashir, semua kita undang buat jemaat supaya diberkati. Tetapi saya akan tetap khotbah setiap minggu karena saya rasa bahwa jemaat perlu pesan dari gembala yang Tuhan sudah taruh. Dan saya percaya bahwa saat kita mendengarkan firman, apalagi saat kita menghidupi firman ini, hidup kita tidak akan biasa-biasa lagi. Tapi hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang berkenan pasti diberkati. Mari berikan tepuk tangan jemaat yang diberkati Tuhan, ya kan? Dan malam hari ini saya akan menyampaikan pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang Tuhan inspirasikan lewat istri saya. Kalau saudara ada yang ikut ibadah youth kemarin, saya kemarin khotbah judulnya ghosting. Nah, itu kan istilah yang lagi viral sekarang kan. Karena ada tokoh tertentu ghosting tokoh tertentu, sehingga tokoh tertentu marah sama yang tokoh tertentu. Dan akhirnya ribut-ributan di sosial media, ya kan. Sampai ada yang bilang, Tuhan ajar aku bukan cari yang tepat, tapi ajar aku untuk tetap bisa bertahan sendiri. Darah Yesus, saudara, ya kan. Karena itu lagi viral, kemarin saya jelasin tentang ghosting. Tapi kemarin saya gak bahas tentang pacaran ghosting, tapi saya bicara tentang ghosting yang mungkin kita rasakan dari Tuhan. Dan ada jemaat yang mungkin merasa sedang di ghosting sama Tuhan. Maksudnya apa? Ngerasanya Tuhan gak jawab doanya mereka. Rasanya Tuhan gak mendengar mereka. Rasanya seperti gak dianggap sama Tuhan. Ya, tetapi itu khotbahnya kemarin. Dan kalau saudara mau dengar tentang itu, kalau saudara sedang mengalami itu, saudara boleh dengar khotbah youth kemarin. Mungkin kalau saya khotbah youth agak gak ada filternya, saudara, kan buat anak-anak muda. Tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara bisa akses ya. Ibadah youth judulnya ghosting. Tapi kemarin istri saya berkata kepada saya, kenapa gak Koko bahas tentang hari-hari terakhir Tuhan Yesus? Dan pada saat istri saya bilang gitu, Roh Kudus dengan kuat mengkonfirmasi itu. Itu yang harus kamu bahas. Karena tanpa kita sadari 3 minggu lagi kita akan masuk hari Paskah. Ya, kita gak kerasa udah 1 tahun hidup dengan corona. Saya ingat tahun lalu tanggal-tanggal segini itu ibadah terakhir. Terus minggu depannya sudah gak ada. Dan gak kerasa kita 3 minggu lagi, minggu depan tanggal 21, minggu depannya 28, lalu nanti tanggal 3-nya itu kita ada Paskah. Dan sangat pantas sekali seperti yang istri saya katakan, kita harus belajar apa yang Alkitab katakan. Yang terjadi dalam hari terakhir Tuhan Yesus. Beberapa minggu sebelum Paskah itu terjadi di mana Yesus disalib. Ya, kalau teman-teman kita, saudara kita di Katolik, mereka merayakan yang namanya Prapaskah, di mana mereka berpuasa. Kalau saudara mau berpuasa juga good, tapi kalau nggak berpuasa juga nggak apa-apa.
Tapi hari ini di GSJS saya mau kita mulai belajar menjelang Paskah atau saya sebut Prapaskah ini. Kita mau belajar tentang hari-hari terakhir Yesus. Apa yang terjadi dan siapa tokoh-tokoh yang punya peran penting. Dan nanti apa yang kita lihat sebagai penyaliban Yesus. Ya, selama 3 minggu ke depan, setiap minggu saya akan khotbah. Kalau saudara mau dengar, di setiap khotbah saya akan melanjutkan seri yang saya akan mulai malam hari ini. Malam hari ini saya akan membahas tentang seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Nanti minggu depan saya mau bahas tentang Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Tanggal 27 saya akan bicara tentang Petrus yang berada di meja perjamuan. Kenapa kok dia yang janji dia gak akan menyangkali, kok malah menyangkali. 3 kali pula. Dan nanti Kamis tanggal 1 April kita ada ibadah spesial malam Getsemani. Saya akan melayani saudara dan kita akan belajar dari doa Yesus di Taman Getsemani. Tapi hari ini saya mulai seri ini dan saya berharap saudara bisa mengikuti dan saudara boleh catat. Yaitu tentang seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yohanes pasalnya ke-12. Yohanes pasalnya ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-8. Saya yakin tokoh-tokoh dan lokasi dari apa yang akan kita baca gak asing dengan saudara. Karena saya pernah mengkhotbahkannya. Saya akan bacakan buat saudara yang di sini juga boleh ikut baca. Yohanes 12 ayatnya pertama sampai ayatnya ke-8. Dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, ngapain minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uang diberikan kepada orang-orang miskin? Ya kan? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Di bendahara yang sangat nakalan sekali saudara. Dikatakan maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8 boleh bersama-sama dengan keras kita baca 1, 2, 3. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi apa saudara, aku tidak akan selalu ada padamu. Wanita yang mengurapi kaki Yesus. Kenapa sangat penting untuk kita membahas ini di Prapaskah? Karena peristiwa ini dicatat di keempat Injil. Kalau saudara baca dari Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, peristiwa ini diceritakan dengan versi yang berbeda. Nah, tetapi hanya dalam Yohanes yang baru kita baca, identitas wanita ini disebut. Dan kita kenal wanita ini adalah saudara dari Lazarus. Benar Lazarus ya? Bukan Sakeus. Karena ada guru sekolah minggu satu hari salah. Dia berkata, anak-anak yang saya kasihi, satu hari Lazarus naik ke atas pohon karena tidak bisa melihat Yesus. Murid-muridnya pinter, karena zaman sekarang bisa Google. Dia bilang, bukan bu. Yang naik itu bukan Lazarus tapi siapa? Tapi guru sekolah minggunya gak mau kalah, dia bilang, bentar ceritanya belum selesai. Lazarus naik ke atas, lalu tiba-tiba Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus turun, itu tepatnya Sakeus. Haleluya saudara ya kan. Nah, ini bicara tentang Lazarus bukan Sakeus. Sakeus itu yang kecil, yang kikir. Nah, ini adalah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Hanya dalam Yohanes identitas dari wanita ini disebut. Karena Yohanes adalah murid yang paling melankolis. Orang kalau melankolis itu ingat-ingat sama namanya orang lebih. Oh ini loh, ini jelasin. Kalau Lukas itu dokter. Jadi Lukas itu kalau tulis itu spesifik dan ilmiah banget. Jadi gak ada kesan emosionalnya. Tapi Yohanes yang merupakan murid Yesus yang paling bahasa Surabayanya ngalem banget. Dia menulis bahwa Maria nih yang mengurapi kaki Yesus. Dan kejadian ini terjadi setelah Lazarus dibangkitkan. Saudara, dalam peristiwa ini kita lihat seorang wanita yang luar biasa.
Maria memecahkan minyak narwastu yang harganya sangat mahal. Dia pecahin itu untuk bersihin kaki Yesus. Harganya 300 dinar. 300 dinar itu mahal banget. Kalau boleh diestimasikan itu seperti kalau kita menabung 1 tahun. Menabung 1 tahun dari gaji kita yang penuh. Jadi misal UMR 5 juta misal. Kali 12, 60 juta itu yang dipersembahkan. Dan ini merupakan minyak yang sangat-sangat mahal sekali. Dan dalam 4 Injil dicatat semua. Padahal nih. Salah seorang penulis dari Injil pernah berkata, kalau semua yang terjadi pada masa pelayanan Yesus dicatat, seluruh dunia gak cukup untuk menampungnya. Artinya kalau semua peristiwa yang terjadi dalam pelayanan Yesus 3,5 tahun dicatat gak cukup, jadi terlalu banyak. Nah, artinya kalau 4 Injil ini menulis tentang peristiwa wanita mengurapi, Maria mengurapi, artinya ini merupakan sesuatu yang penting. Sama-sama katakan penting. Ya, di rumah tulis di live chat, penting, ya kan? Dan bahkan bukan hanya dari sisi kita yang melihatnya bisa melihat itu penting, tapi Yesus berkata bahwa ini penting. Coba kita buka buktinya. Matius 26 ayat 13. Ini Yesus yang mengatakan. Dikatakan, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-murid yang dia akan percayakan. Hei, kamu yang akan nulis Injil ini. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, di seluruh dunia termasuk di Indonesia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yesus bahkan sampai berkata, any place that the gospel is preached, dimanapun Injil itu diberitakan, apa yang dilakukan Maria ini harus diingat. Artinya saudara, Tuhan ingin memperingati kita, bahkan penulis Injil yang menulis peristiwa ini, ingin kita sebagai pembaca, ingin kita sebagai jemaat yang percaya Yesus untuk mengingat apa yang dilakukan. Karena itu hari ini di ibadah Prapaskah ini, kalau saya boleh sebut, kita mau belajar dari Maria. Nama Maria ini pasaran banget, ada banyak. Zaman dulu itu semua namanya Maria. Kayak zaman sekarang nama pasaran itu namanya Kevin, saudara. Coba saya mau tanya, saudara pasti pernah ketemu orang namanya Kevin kan? Oh, Kevin ini, Kevin itu. Saya aja di ruangan ini ada beberapa Kevin yang saya kenal. Ada 2 yang saya kenal, yang megang LCD dan megang kamera. Michael itu nama pasaran, apalagi Gunawan. Karena itu saya pernah ngomong sama papa, Pak kasih nama kok pasaran banget sih Michael Gunawan. Coba nama kayak Jesse Lantang, kan gak ada yang punya saudara ya kan. Michael Gunawan. Tapi puji Tuhan, Michael Gunawan gampang diingat saudara, haleluya ya kan. Nah, Maria itu nama pasaran, ada Maria mamanya Yesus, ada Maria Magdalena, dan ada Maria kakaknya, atau boleh saya sebut saudaranya Lazarus. Kita mau belajar, kenapa sampai Yesus bisa berkata, dimanapun Injil diberitakan, you harus ingat sama wanita ini. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa menjadi seperti Maria. Dan saya percaya kalau kita bisa mengingat apa yang Maria lakukan dan kita bisa lakukan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Ya kan? Dan kita mau belajar sama-sama. Ada 2 poin yang saya akan bawa malam hari ini. Kita baca dulu Yohanes 12. Yohanes pasalnya ke-12 ayatnya yang ketiga. Yohanes 12 ayatnya ketiga. Karena cuma 1 ayat kita boleh baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Apa saudara? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari pribadi Maria? Dari pribadi yang Tuhan suruh kita ingat-ingat.
Yang pertama adalah kita harus belajar dari Maria, sikap hati dalam berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi saya ulangin, saudara boleh catat, saudara boleh share, screenshot, whatever it is, kirim ke teman-teman. Kita bisa belajar dari Maria bagaimana kita bisa punya sikap hati. Sama-sama katakan sikap hati, 1, 2, 3. Apa saudara? Yang di sini boleh tepuk dada katakan sikap hati ya, supaya saya bisa lihat ya. Thank you. Sikap hati yang benar saat kita berjumpa dengan Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana hari ini sikap saudara dalam berjumpa dengan Yesus? Ada orang yang punya sikap gak bagus. Ketemu dengan Yesus tapi tidak pay attention to Jesus dalam ibadah. Saya yakin kalau saudara lagi makan sama orang, saudara pasti jengkel kalau orang itu ketemu saudara tapi gak memperhatikan saudara. Kalau lagi orang itu bicara kepada saudara, lalu saudara gak memperhatikan. Itu sikap yang tidak baik. Bahkan sekolah-sekolah mengajarkan itu sebagai attitude yang benar. Nah, pertanyaan saya gini, gimana sikap kita saat kita bertemu dengan Tuhan? Nah, kita belajar dari Maria malam hari ini. Ya. Tetapi sebelum kita belajar dari apa yang dia lakukan dalam Yohanes 12, kita harus terlebih dahulu belajar dari Yohanes 11. Karena Yohanes itu keren banget nulisnya. Enak banget cara penulisannya. Karena itu saya paling suka enjoy kalau baca Yohanes. Karena sama-sama melankolis, saudara. Ya kan? Yohanes 11 diceritakan tentang sebuah peristiwa yang saya sering khotbahkan. Yaitu saat Lazarus sakit dan dia mati. Saudara, apa yang terjadi dalam Yohanes 12 yang baru kita baca? Sangat kontras atau berbeda dengan apa yang terjadi dalam Yohanes 11. Dan Yohanes 11 saat Maria ketemu dengan Yesus, sikapnya berbeda dengan saat dia bertemu dengan Yesus dalam Yohanes 12. Saya tunjukin saudara. Kalau tadi Yohanes 12 kita lihat dia tersungkur lalu mengurapi kaki Yesus. Kita lihat apa yang terjadi satu pasal sebelumnya. Yohanes 11 ayat yang ke-31 sampai 32. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu datang untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ayat 32 dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, perhatikan ada sebuah kesamaan tapi ada kontras nanti di akhirnya. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, sama-sama katakan apa saudara? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, apa? Katakan, saudaraku pasti tidak mati. Perhatikan perbedaan. Yohanes 12 dia datang mengurapi kaki Yesus. Tetapi Yohanes 11 dia datang dan menangis dan berkata kepada Yesus, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mungkin kalau saudara sebagai pembaca ya, ini biasa banget. Kita mungkin baca, oh seandainya kamu ada di sini Yesus, saudaraku pasti gak mati. Biasa banget. Tapi tadi malam, sepanjang malam, sampai jam 12, jam 1, saya tuh cuma duduk di kantor saya. Saya tuh tempatin diri saya kayak Maria. Saya pikirin kira-kira pada Yohanes 11, kira-kira saya ngomongnya gimana sama Tuhan? Kira-kira sikap saya sama Tuhan kayak gimana ya? Saya baru anggap, coba sekarang anggap saudara sebagai Maria. Saudara ini teman baiknya Yesus. Atau sering kita pakai istilah Hoping Xianghu. Yang di Jerman pasti gak tahu itu apa. Hoping Xianghu itu teman seperti keluarga sendiri. Maria, Marta, Lazarus itu teman baiknya Yesus. Dan firman Tuhan berkata Yesus sering mampir di rumahnya. Kenapa sering mampir? Karena saya bayangin ya, Marta itu kan suka melayani. Mungkin Marta itu kalau masak enak, mungkin bikin mie UP-nya sama torenya itu enak ya, luar biasa. Mungkin jasunya tebel-tebel berminyak-minyak. Saya boleh lihat ada yang kelamut-kelamut saudara. Mungkin Maria ini mendengarkan Yesus. Oh iya dah Yesus. Mungkin Lazarus ini enak diajak bicara. Sahabat, teman, BFF, best friend forever. Dan pada saat Lazarus sakit,
Maria kirim pesan ke Yesus. Sus, maksudnya Yesus, Sus, Lazarus, bahkan ada Injil yang menulis Lazarus yang kamu kasihi, the one whom you love is sick, please come and heal him. Datanglah sembuhin. Mereka tahu Yesus nyembuhin gampang. Mereka tahu Yesus tinggal tumpang tangan pasti sembuh. Tetapi saudara bisa bayangin perasaannya Maria? Yesus datang pada saat Lazarus sudah 4 hari mati. Dan dia cuma bisa bilang sama Yesus, seandainya kamu di sini, saudaraku pasti nggak mati. Saat saya mulai merenungkan dan menempatkan diri saya dalam posisi Maria, dan saya minggu lalu baru ketemu dan makan malam dan makan siang sama Melita Sidabutar. Saudara, minggu lalu kan ada artis, dia datang sama papanya Pak Munstar Sidabutar. Setelah saya bicara sama mereka, saya baru bisa relate sama Maria. Karena mereka hari ini terkenal dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Bapak ini bilang, seperti orang yang kehilangan biasanya, dia bilang, Pak, sekarang kita ini diberkati, dikenal di mana-mana. Tapi dia berkata sama saya, Pak, tapi kalau saya disuruh milih, saya lebih milih Melisa ada daripada terkenal. Dan dia berkata, saya kadang-kadang mikir, kenapa kok Tuhan ambil Melisa yang umur 19 tahun. Dari situ saya baru klop sama Maria. Sama ini. Dan bahkan saya tulis di slide, dari hasil hermeneutik dan eksegesa yang saya lakukan, kalimatnya Maria yang baru kita baca, seandainya kamu ada di sini Yesus, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat ini ada unsur, bisa ditampilkan gak apa-apa, ada unsur kesedihan, pasti sedih, pasti berduka. Tapi juga ada unsur apa saudara? Saya tulis di sini, nyesel. Ya gak sih? Kenapa dia menyesal? Saya tulis di sini. Karena semestinya Yesus itu satu-satunya yang bisa menolong, tapi dia gak hadir di situ. Dari antara semua yang dia bisa harapkan, dari antara semua yang dia bisa ketemu, hanya Yesus semestinya yang bisa menyembuhkan Lazarus, tapi Yesus gak ada. Dan setelah kita mengerti ini dan kita mulai membaca apa yang dia rasakan, mulai kita bisa lihat unsur dari perkataannya. Ada nyeselnya. Mungkin dia berkata, seandainya kamu ada Yesus, Lazarus gak akan mati. Ada yang lagi nyesel hari ini datang di sini. Sudah berkata, Pak, seandainya Tuhan tolong saya waktu itu Pak, saya gak akan bangkrut Pak. Pak, seandainya Tuhan nolong saya dan Tuhan ingetin saya gak akan ditipu sama orang. Pak, seandainya Tuhan itu membawa damai di keluarga saya gak akan cerai Pak. Pak, seandainya Tuhan itu memulihkan hubungan saya sama suami saya gak selingkuh Pak. Atau mungkin ada yang sedang menyesal, Pak, kalau seandainya Tuhan itu menjaga saya gak akan sakit Pak. Tapi seringkali banyak orang Kristen yang datang ke gereja, sorry ya Pak, kayak Maria dalam Yohanes 11. Datangnya dengan nyesel. Tuhan, seandainya Engkau berkati aku gak akan kesusahan hari ini. Seandainya Engkau tolong aku gak akan ngadepin utang sebesar ini. Seandainya gak ada corona, bisnis saya masih jalan. Iya kan? Saudara mulai relate sama Maria. Seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Ada sedih dan nyesel. Semestinya Yesus Engkau bisa nolong, semestinya Yesus Engkau bisa menyembuhkan. But why didn't you? Kenapa Engkau enggak? Dan saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini lagi ada rasa penyesalan dalam hati saudara, saya mau kasih warning kepada saudara.
Karena saya tulis di slide, karena penyesalan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena penyesalan adalah bibit dari yang namanya kekecewaan. Sama-sama yang di sini tepuk dada saudara, katakan saya gak boleh kecewa. Ayo. Tapi kalau kita gak jaga rasa penyesalan itu, atau bahasa sehari-harinya itu gelo, nyesal Pak. Maka apa? Itu adalah bibit dari kekecewaan dan nanti lama-lama bertumbuh jadi kekecewaan yang besar sama Tuhan. Ada banyak orang nyesal karena dulu dia kaya, sekarang dia mungkin gak sekaya dulu. Pak seandainya, wah kan gitu, seandainya saya tidak ini, seandainya. Dan mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan yang sangat besar ada orang yang datang di tempat ini dan ikut di rumah, berapa ribu saudara yang nanti akan menyaksikan sampai malam. Bukan hanya nyesel, tapi saudara udah dalam state kecewa sama Tuhan. Tuhan semestinya engkau bisa nolong kan, kenapa enggak? Tuhan semestinya papaku tuh masih sehat, kena corona kok mati. Kenapa Tuhan gak jaga, kenapa harus papaku yang Tuhan ambil? Dan saya rasakan dalam roh saya di 2 ibadah ini. Saya rasain banget ya. Ada orang-orang yang lagi kecewa sama Tuhan. Karena kata tadi seandainya. Itulah keadaan Maria dalam Yohanes 11. Nah itulah sikap hatinya saat datang sama Tuhan. Dia sedih, dia kecewa, dia menyesal, dan dia berduka. Dan perhatikan, Tuhan tidak pernah menyuruh kita mengingat apa yang dia katakan di situ. Tetapi Tuhan suruh kita mengingat apa yang terjadi dalam Yohanes 12. Pada Yohanes 11 dia begitu kecewa dengan Tuhan. Seandainya engkau ada, saudaraku pasti gak mati. Tapi di Yohanes 12, perhatikan. Dia ketemu Yesus di rumahnya Simon si kusta. Dia gak bilang apa-apa. Dia cuma buka parfumnya. Dia tumpahin itu ke kaki Yesus. Dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Wow. Dengan rambutnya. Sadar gak sih saudara? Rambut itu mahkotanya wanita. Setuju dengan saya? Ibu-ibu kalau sama rambut. Haleluya. Saya lihat mulai bapak-bapak mulai gini. Benar Pak. Istri saya kalau catoan 2 jam Pak Pendeta. Karena itu teman saya tidak akan pernah bangkrut. Meskipun di tengah pandemi. Namanya audit yang punya Shinjuku. Kenapa? Karena wanita meskipun di tengah pandemi rambutnya harus cetar membahana. Ada yang rambutnya dijambulin 12 cm. Sampai lewat portal itu harus nunduk gini dulu. Supaya gak kena. Waduh, ibu-ibu kalau sama rambut itu nomor 1. Cuci rambut gak cukup 1 kali, 2 kali ada conditioner. Mahkotanya. Dan bapak-bapak you harus bisa mengerti itu. Sangat berharga rambutnya. Karena itu kalau di botol shampoo ada tulisan anti rontok pasti laku. Karena ibu-ibu sangat menghargai rambut. Ini namanya Maria. Saat ketemu Yesus dalam Yohanes 12. Dia cuma datang, gak bilang apa-apa, duduk. Rambutnya dipakai untuk bersihin kaki Yesus. Kenapa harus dibersihin? Supaya kakinya bersih. Kenapa? Karena waktu itu belum ada sepatu, belum ada Jordan. Mungkin Yesus kalau tinggal zaman sekarang mungkin pakainya Air Jordan. Kenapa? Karena saya suka Air Jordan. Tapi waktu itu belum ada Air Jordan, adanya Birkenstock. Sepatu sandal. Ya kan? Jadi kotorannya masuk, karena itu perlu dibersihin. Dan kenapa minyaknya harus minyak paling mahal? Supaya bau itu bisa menyengat. Dikatakan semerbak di ruangan. Dan bau itu bisa sampai berminggu-minggu. Karena ini mahal banget. Wow, beda banget ya. Di 1 Yohanes 11 kecewa, marah, menyesal. Yohanes 12 datang nangis tersungkur bersihin kaki Yesus. Dengan yang terbaik. Apa yang beda? Yang membuat berbeda adalah yang di tengah. Saya pernah khotbahin, in the middle. Yang di tengah.
apa yang terjadi di tengah? Di saat Yesus hadir, Lazarus dibangkitkan. Kenapa Yohanes 12 Maria bisa berbeda? Karena saya tulis, karena Maria menjadi sadar bahwa penyesalan tidak akan membawa mujizat, tetapi pribadi Yesuslah yang bisa membawa mujizat. Siapa di sini percaya pribadi Yesus yang membawa mujizat? Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Sekali lagi, kenapa dia bisa punya sikap yang baru? Karena dia sadar penyesalan, kekecewaan, amarah nggak akan pernah bisa bawa mujizat, nggak akan pernah bisa bangkitin Lazarus. Tapi yang bisa hanya Yesus. Sama-sama katakan, hanya Yesus. Yang datang dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, kasih tahu hanya Yesus. Lagu tadi bagus banget, hanya Yesus penolong yang setia. Wow. Karena dia sadar bahwa penyesalannya atau asumsinya gak bisa datangin mujizat. Kekecewaannya apalagi gak bisa datangin mujizat. Hei saudara, bagi saudara yang datang dengan kekecewaan saudara tidak akan memulihkan keadaan saudara. Kekecewaan saudara akan suami saudara tidak akan membuat suami saudara bertobat. Tapi kalau saudara dengerin tadi jam 2 bersama dengan Pastor Dautoni berkata, gimana cara kita bisa matain kuasa gelap yang mungkin ngikat suami kita, saat kita bisa mengasihi dan mengampuni. Saudara, hari ini milikilah sikap yang benar. Saya mau tutup poin ini dengan menunjukkan apa sih sikapnya Maria yang Tuhan suka. Dalam Yohanes 12 sampai Tuhan bisa bilang, you harus ingat orang ini. Saya tuliskan, karena dia sadar bahwa penyesalan tidak membawa mujizat, pribadi Yesus yang membawa mujizat. Saya tulis, dia punya sikap yang baru, yaitu dia bisa bersyukur. Boleh sama-sama katakan apa saudara? Elus-elus dada saudara, katakan bersyukur. Dia bersyukur akan hadirnya pribadi Yesus. Dia datang di situ, dia bisa memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena dia begitu bersyukur Yesus ada di situ. Dia bersyukur akan pribadi Yesus dan bukan apa yang bisa Tuhan lakukan buat hidupnya. Dia hanya bersyukur akan hadirat Tuhan. Dan mohon maaf, ini sudah menjadi sikap yang sangat langka di gereja. Bahkan saya tulis, banyak orang datang kepada Tuhan sikapnya salah. Apa sikapnya? Sikap banyak orang Kristen hari-hari ini ke gereja, mencari produknya Tuhan dan bukan pribadi Yesus. Inilah kesalahan banyak orang-orang. Datang sama Tuhan, bisa ditampilin lagi kok Kevin, mencari produknya Tuhan. Seperti di TV, produk-produk Indonesia, ini produk-produk Tuhan. Banyak orang cuma cari produk Yesus dan bukan pribadi Yesus. Ada kemungkinan yang sangat besar, minimal satu orang mungkin datang dalam ibadah ini, mungkin, bahasa Surabaya, kecelik. Maksudnya apa? Oh, saya pikir Pak Dautoni yang melayani hari ini. Oh, saya pikir Jesse Lantang yang melayani ibadah ini. Nah, ya, kalau saudara adalah orang itu, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Seperti Pak Ridwan Huta Barat berkata, silakan tersinggung. Saudara gak berkenan sama Tuhan. Kenapa? Karena saat saudara datang cari hamba Tuhan, artinya saudara lagi cari produknya Tuhan dan bukan Tuhan. Ada yang datang cari produknya Tuhan, kesembuhannya Tuhan, mujizatnya Tuhan, pemulihannya Tuhan, atau kekayaan dari Tuhan. Atau saudara cari Yesusnya. Pada saat Yohanes 11, Maria datang cari produknya Yesus. Cari berkata, seandainya kamu di sini, kamu bisa sembuhin. Cari kesembuhannya. Dan Tuhan gak suka sama itu. Karena itu firman Tuhan berkata, masgullah hatinya Yesus. Kenapa? Karena dia sedih juga. Aku udah di sini kok kamu masih ngomongin yang dulu. Kan gitu.
Aku udah datang di sini kok kamu masih ngomongin apa yang aku bisa lakukan dulu. Aku di sini. Kadang-kadang banyak orang kayak gitu. Ada orang yang datang cari hamba Tuhan, cari gereja, cari mujizatnya. Padahal Yesusnya hadir tapi dia gak sadar. Pertanyaan saya hari ini, apakah kita cari produknya atau pribadinya? Coba jawab itu dalam hati saudara. Kalau hari ini saudara datang cari produk Tuhan, yaitu hamba Tuhan Pastor Michael Gunawan, sorry, Tuhan gak suka itu. Karena itu saya gak pernah ada keinginan kepingin terkenal. Wah semua, saya cuma maunya efektif. Karena saya khawatir kalau saya terkenal, nanti orang yang cari Pastor Michael dan bukan cari Tuhan. Dan saya khawatirnya mungkin ada yang di rumah juga gitu. Saudara klik dalam video ini karena saudara lihat, oh Pastor Michael, oh ini. Dengerin saya baik-baik, Tuhan gak suka sama kayak gitu. Karena Tuhan maunya kita cari pribadinya. Sama-sama katakan pribadinya. Saya tulis di slide, hanya orang yang bisa merasa cukup atau bersyukur dengan hadirat Tuhan pasti mengalami kebangkitan dalam kehidupannya. Yang percaya boleh katakan amin. Dan hanya orang yang bisa bersyukur akan hadirat Tuhan, saya catat, bisa bersyukur dalam kuantitas, dalam kekecewaan, dalam sukacita. Kalau saudara dengar ini familiar, memang saya pernah khotbahin ini Januari 2019 di Ciputra World. Judul khotbah Start Strong. Zaman itu belum ada brewok, masih kayak sinyo-sinyo. Saya pernah khotbahin Januari 2019 di Ciputra. Waktu itu ibadah, saya ingat beberapa ibadah hanya datang 20 orang, 30 orang. Saya berkata, hari ini bersyukur dalam kuantitas, kekecewaan. Tapi hari ini di hadapan sekitar 200 orang yang lebih banyak di tengah pandemi, di tempat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya mau tambahin, bisa ditampilin lagi kok Kevin. Gimana kita bisa ngelakuin firman itu, gimana kita bisa bersyukur. Saat kita bisa bersyukur dan merasa cukup dengan hadirat Tuhan, yang percaya boleh katakan amin. Bahkan saya mau ngulangin satu poin yang saya buat Januari 2019, bisa ditampilkan. Jesus plus nothing is better than everything minus Jesus. Sekali lagi boleh diulangin 1, 2, 3. Jesus plus nothing is better than. Saudara boleh punya segalanya, tapi kalau saudara gak punya Yesus itu nol. Tapi meskipun hari ini saudara gak punya apa-apa, saudara kehilangan banyak. Tapi saat saudara punya Yesus, saudara punya segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Perhatikan sikap kita datang sama Tuhan. Kalau saudara ngambil satu poin dari poin ini, jangan cari produk Tuhan, tapi cari pribadi Tuhan yang mau katakan yes. Dan yang terakhir, pemain musik boleh naik. Kita baca lagi Yohanes 12 ayat yang ketiga. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yang percaya boleh katakan bau minyak semerbak. Saya akan segera akhirin karena saya takut yang bau semerbak adalah gyukaku di bawah mulai naik. Bau semerbak seperti dupa yang harum. Ya, saya khawatir itu terjadi karena itu segera selesai. Masih ada waktu, 7:30 mau tutup jam 9, ya kan? Yang pertama, bagaimana saudara dan saya harus datang kepada Yesus. Yaitu yang pertama, perhatikan sikap hati kita. Sikap hatinya jangan ngeluh, jangan nyesal, tapi bersyukur dan cari pribadi Yesus bukan produknya. Yang kedua, yang terakhir, perhatikan dari Maria. Yang pertama dia punya sikap yang benar, tapi yang kedua ditampilkan, dia punya isi hati yang berkenan dalam berjumpa Yesus. Sama-sama katakan isi hati. Sama-sama tepuk dada saudara, tepuk hati saudara, katakan isi hati. Pertanyaan saya, apa isi hati saudara sekarang saat saudara berjumpa dengan Yesus? Yang membuat Tuhan sampai bilang, aku mau ingat sama orang ini. Oh, saudara tahu gak? Saya tahu betapa enaknya diingat sama Tuhan.
Kalau saudara diingat sama Tuhan, saudara butuh apa, Tuhan pasti menyediakan tepat waktu. Ibu Hana diingat sama Tuhan, bisa punya anak meskipun mandul. Wow, diingat sama Tuhan itu enak. Saya ini loh, diingat sama jemaat aja udah seneng. Kalau jemaat datang di mall, misalnya ketemu di mall terus nyapa saya, Shalom Pastor Michael, seneng saya. Tapi kebanyakan jemaat yang mungkin ketemu saya nggak nyapa, cuma ngeliatin gini. Saya sampai kadang-kadang takut, emangnya ada apa dengan pribadi saya ya kan? Wah, tapi diingat itu seneng. Saya tuh seneng ya kalau ada jemaat habis dari luar negeri di mana, terus ingat sama Pastor Michael, wah kasih oleh-oleh, seneng saya. Dan saya bisa bayangin betapa senengnya kalau kita diingat sama Tuhan. Boleh katakan amin saudara? Kalau kita diingat sama Tuhan itu berkatnya itu gak habis-habis. Nah tapi kita harus berkenan dulu, tadi sikap hati dan isi hatinya harus benar. Saudara, tadi pagi setelah ibadah jam 10, jam 12, saya tuh ngobrol sama Pastor Jesse Lantang. Ya kita ngobrol karena kita sama-sama teolog ya, kita banyak baca buku, kita banyak bahas Alkitab. Saya suka diskusi sama dia. Diskusinya gini, sebenarnya Maria, Marta, Lazarus ini orang kaya atau miskin sih? Iya kan? Kok bisa bawa persembahan yang mahal banget? Kita tadi diskusi, ya kita eksegesis bareng, kita buka Alkitab bareng. Dan nanti sampai kapan pun kita, sampai nanti malam saya akan mulai belajar ya. Tapi tadi kesimpulan yang kita buat adalah kaya atau miskin, meskipun yang namanya Maria ini miskin atau dia kaya, persembahannya tetap sesuatu yang ekstravagan banget. Ya gak sih? Bayangin, minyak narwastu 300 dinar, 1 tahun kerja. Bahkan ada penerjemah, ada satu teolog yang berkata minyak narwastu yang dibawa Maria ini tabungannya. Ya kan? Karena 300 dinar ditabung terus beli ini. Terus dikasihkan. Kan itu tetap membutuhkan sesuatu yang ekstravagan, sesuatu yang ekstra. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang jumlahnya. Mungkin saudara mulai berkata, pendeta ini ngomong jumlahnya lagi, ini ngomong harus memberi. No. Saya nggak bicara tentang jumlahnya. Ya, saudara mau memberi berapapun, nggak memberi juga, it's okay. Ada jemaat yang WA saya, seorang pelayan Tuhan. Pastor, sorry saya belum bisa memberi ke gereja. Karena saya masih banyak pengeluaran, saya cicil aja gak bisa. Saya langsung bilang stop, gak usah memberi. Selesain dulu, nanti baru memberi. Saya tipe pendeta yang kayak gitu, saya gak perlu dan saya gak mau minta-minta sama siapapun. Saudara mau beri gak beri, terserah. Hari ini saya gak membahas tentang jumlahnya. Tapi saya mau belajar dan mengajarkan kepada saudara tentang isi hatinya. Jangan lihat jumlahnya aja 300 dinar. Kalau saudara hanya lihat jumlahnya seperti Yudas Iskariot. Orang Kristen yang suka kritik tentang memberi, tentang itu kayak Yudas Iskariot. Tapi itu membahas nanti khotbah yang lain. Minggu depan nanti saya bahas Yudas Iskariot. Tapi saya mau membahas tentang isi hatinya dari Maria dulu. Dia boleh kaya, boleh miskin, pemberiannya tetap luar biasa. Dari pemberiannya ini kita bisa belajar isi hatinya. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu di situ apa? Kok pura-pura gak tahu saudara? Ini firman Tuhan, bukan saya yang buat. Di mana hartamu di situ apa? Saudara yang di rumah di brankas ada Rolex, ada AP, ada emas lantakan, saudara kepikiran kan? Udah tak kunci belum ya kamarnya? Pagernya udah tak kunci. Nah, di mana hartamu di situ hatimu. Dari sini, dari apa yang dia berikan kepada Yesus, bisa lihat isi hatinya. Saya mau bahas isi hatinya, bukan jumlahnya. Saudara, isi hatinya sederhana. Yang Tuhan lihat itunya, bukan jumlahnya. Ingat waktu Tuhan melihat persembahan dari seorang janda sepeser, dia bilang ini persembahan bagus. Bukan jumlahnya, tapi dari isi hatinya. Apa isi hati dari Maria dan juga janda itu? Saya tulis, isi hatinya Maria yang Tuhan suka adalah Maria selalu ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh katakan amin saudara? Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta saya belum punya uang, saya lagi susah. Sekali lagi saya ulangin, you don't need to give to this church. Tapi tetap berikan waktumu yang terbaik buat Tuhan dalam beribadah.
Tetap berikan hidupmu. Kalau engkau gak bisa memberi dengan uang, melayanilah di gereja. Tetapi yang penting isi hatinya yang benar, yaitu ingin selalu memberikan apa saudara? Yang terbaik buat Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah kita memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan? Saya kemarin khotbah di youth, kadang-kadang kita ini ya sebagai orang Kristen, sorry, agak gak tahu diri. Kita ini selalu menuntut yang terbaik dari Tuhan, tapi kita gak mau kasih Tuhan yang terbaik juga. Kita gak mau di ghosting sama Tuhan, tapi hari Senin sampai Sabtu kita ghosting Tuhan. Ada mak-mak tanya, ghosting itu apa ya cu ya? Mak, ghosting itu artinya gak dianggap, gak dibalas chatnya. Kita kan gak mau di ghosting sama Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu, kemana kita? Emang Tuhan gak punya perasaan? Ya kan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Atau belum? Saya catat sebagai terakhir. Orang yang punya isi hati ingin memberikan terbaik buat Tuhan, tidak akan pernah hitungan sama Tuhan. Saya ulangin sekali lagi. Orang yang ingin memberikan terbaik buat Tuhan gak akan pernah hitungan sama Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Aminnya tambah malam tambah pelan saudara. Dia gak pernah hitungan dengan waktunya sama Tuhan. Ada orang ibadah di gereja ini, Pak Pendeta gak lihat ini udah jam berapa? Hah? Mall mau tutup, Pak Pendeta gak ngurus ya? Oke. Saya selalu ingat, ibadah, ada orang tuh selalu orang yang ingin memberikan yang terbaik gak akan pernah hitungan sama Tuhan. Gak pernah hitungan waktu sama Tuhan. Gak pernah hitungan tenaga sama Tuhan. Karena itu saya sangat respect sama teman-teman production. Boleh gak kasih tepuk tangan buat teman-teman yang megang kamera, yang megang production sepanjang hari dari pagi. Dari pagi ada yang satu badannya kecil itu, bawa gini. Itu 7 kilo. I respect gak? Karena gak pernah hitungan sama tenaga. Anak-anak muda luar biasa. Yang megang di belakang, mereka bisa aja jalan-jalan, tapi mereka buat Tuhan. Itu baru. Jangan selalu duit terus. No. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa saudara berikan buat Tuhan? Attention saudara. Masa muda saudara. Yang muda-muda, ayo melayani. Sudahkah kita memberikan dan apakah kita selalu hitungan sama Tuhan? Saudara, saya memegang prinsip itu. Karena itu saya ngalamin dalam hidup saya. Tuhan itu selalu ingat sama Pastor Michael. Saudara dengar ya, saya setiap minggu pasti ada kesaksian. Ada orang yang ngomong, kok bisa sih setiap minggu ada mujizat? Kayak gak bener, itu kayak cerita. Kayak dongeng, kok bisa tiba-tiba perlu ini Tuhan sediakan, perlu ini Tuhan sediakan. Karena Tuhan lihat hati saya. Saya itu mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa yang saya bisa. Saudara, pada saat saya bangun tempat ini, saya pakai prinsip ini. Semua yang saudara lihat ini, itu yang terbaik yang saya bisa. Saya jual mobil saya jual jam tangan saya dari wedding, hadiah wedding dari oma saya, Bu Indra. Hadiah wedding saya, kenang-kenangan, saya jual ke AMPM di PTC. Kalau Ko Robi denger, thank you Ko Robi. Semua saya jual, yang belum saya jual diri saya. Tapi jangan sampai saudara pernah dalam hidup ini mendengar gembala saudara menjual diri hanya demi membayar bapak gereja. Jangan. Kenapa? Saya cuma mau memberikan yang terbaik. Dari kamera yang kita beli, dari mic yang saya pakai, dari LED yang kita pakai, semua yang terbaik. Bahkan semua ini itu ngalahin konser-konser. Teman-teman saya dari record label dari Jakarta, mereka geleng-geleng lihat tempat ini. Buat gereja dia berlebihan loh. Mic gua aja gak semahal loh. Drum gua aja gak semahal loh. Teman-teman saya Jakarta. Kenapa? Prinsip saya mau memberikan yang terbaik. Saya mulai dari mana? Saya dulu sekolahnya di Singapore National Academy. Saya kumpulnya sama orang-orang konglomerat. Saya dulu sering ke rumahnya teman-teman saya.
Saya sering ke rumahnya teman-teman saya, hampir semua di Geraha Family. Orang-orang kalau jalan di Geraha Family, kalau rumahnya Geraha Family ngomongnya nggak bisa biasa. Rumahnya di mana? Geraha Family. Tapi saudara, bagi saudara rumahnya pinggirnya kali, jangan kecil hati. Saya ajarin, dan kali ketemu orang ditanyain rumahnya di mana, tinggal bilang Riverside Avenue. Lu bener kan, Riverside kan pinggir kali, Avenue kan jalan kan. Wah, saya sering dulu ke rumahnya teman-teman saya yang punya pabrik ini, pabrik. Kagum saya. Lift. Rumah kecil aja ada lift. Ada basement. Semua ada lukisan, dibilang ini lukisannya 400 juta. Waduh. Saya lihat papanya mereka, wah jam tangan ini dia tunjukin saya, ini 2 miliar. Saya lihat ya, kalau buat dunia, untuk ego, untuk gaya, gak pernah hitungan. Saya sering nonton Indonesian Idol. Karena itu saya tahu Melita, soalnya suka lihat Indonesian Idol. Saya tahun lalu dukungnya Siva, bukan Liodra dan Tiara. Saya suka, saya lihat Indonesia, wih bagus banget ya. Padahal ini buat show, buat cendol dawet, bukan untuk lagu tadi loh. Nah, yang tertawa pasti suka nonton, ya kan? Kok aneh banget ya. Saya tuh prinsipnya kayak gitu waktu bangun ini. Kok aneh ya? Kalau buat dunia kok bisa nggak eman ya? Mobil 1 miliar, 2 miliar, nggak eman. Jam tangan 400 juta mungkin yang dipakai Patek Philippe, nggak eman. Tapi buat gereja seadanya lah. Ini udah cukup lah. Padahal buat Tuhan. Saya sedih lihat itu. Karena itu hari ini saya memberikan yang terbaik terus buat Tuhan. Dan saya mau saksikan, karena Tuhan lihat hati saya, apa yang saya butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Saya mau saksikan, terakhir saya belum saksiin hari ini. Ini khusus saudara hari ini. WL silakan naik. Saudara tahu pemain musik ini? Kita kan speaker ini tinggal 2. Biasanya kan banyak. Kenapa? Karena semuanya pakai in-ear monitor. Mereka ini suka komplain, kok kurang bater, gak bisa ngatur sendiri. Saya baca di internet, ada alat yang memang personal mixer. Harganya sangat mahal, berpuluh-puluh juta, mendekati 100 juta. Saya doa sama Tuhan. Saya gak cerita sama jemaat, saya gak ada gembor-gembor, Bapak Ibu kita mau beli ini. Saya cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau kasih ini buat Tuhan. Saya mau beli ini buat Tuhan. Saya pesen hari Senin kemarin. Saya pesen sama Dempo Musik. Saudara boleh tanya yang punya Pak David Suwondo. Saya pesen hari Senin, ada chatnya. Saya pesen, tolong kirim. Pembayarannya gimana? Senin. Padahal jujur masih belum bisa bayar. Jumat barang datang belum dikirim. Karena saya belum bayar sedikit pun. Tapi karena Tuhan lihat hati saya, anak ini mau memberikan yang terbaik. Apa yang terjadi? Tadi pagi yang kita perlukan Tuhan sudah lunasi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Seknya masih ada tadi pagi. Saya gak minta kan? Tapi saya cuma mau kasih teladan buat saudara. You mau diingat sama Tuhan? You mau ngalamin apa yang saya alami? Diingat terus sama Tuhan, mujizat terus yang gak masuk akal. Hari ini punyailah isi hati yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil bangkit berdiri, saya mau tunjukin slide terakhir. Apa yang sudah kita berikan? Sambil bangkit berdiri, apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Hidup kita, waktu kita, hati kita. Apakah kita sudah memberikan ini dengan sungguh-sungguh? Atau kita hanya memberikan sebagian kita buat hidup kita buat Tuhan? Kita ibadah 2 jam aja kita gak betah nonton Ikatan Cinta. Berapa episode? Gak kerasa? Saya agak sedih dengan kondisi gereja akhir-akhir ini. Karena saya lihat di mall dimanapun rame banget. Tadi pagi rumah saya di Pakuan City. Saya lihat orang sepedaan rame banget.
Tapi saya sangat sedih karena melihat gereja Tuhan gak bisa kayak dulu. Padahal semestinya Tuhan, pribadi Tuhan itu yang kita kejar. Saya percaya kalau hari ini jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan hadir di sini, saudara mau ngelakuin firman ini. Boleh ada apapun yang terjadi tahun-tahun yang akan datang. Boleh terjadi krisis, boleh terjadi masalah apapun. Nanti saudara akan lihat Tuhan yang terus memelihara saudara. Tahun 2020 Tuhan melihara saya dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang kalau saya ceritakan saya nggak bisa, saya akan nangis dan saya nggak bisa ngomong karena itu saya nggak perlu ceritain semua. Dan saya percaya kalau saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka saudara nggak perlu datang sama Tuhan dengan nyesal kecewa. Saudara cukup datang dengan ucapan syukur. Dan Tuhan nanti akan memelihara engkau sampai pada keakhiran zaman. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, hari ini hamba-Mu datang kepadamu. Dan hamba-Mu menyerahkan jemaat yang hadir di ibadah ini online maupun onsite ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau ingin hamba-Mu sampaikan. Tetapi keputusan berada di tangan mereka. Dan Roh Kudus hamba-Mu berdoa, Engkau yang menjamah setiap hati jemaat. Dan biarlah setiap firman yang baru hamba-Mu sampaikan jadi benih. Dan benih ini bisa bertumbuh. Karena Engkau yang menyiraminya Roh Kudus. Sehingga kami memiliki sikap hati yang benar. Punya isi hati yang benar. Dan kami percaya Engkau akan mengingat kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami tidak mengejar produk yang Kau bisa berikan. Kami tidak mengejar mujizat-Mu. Kami tidak mengejar uang dari Engkau. Tetapi kami mau mengejar pribadi-Mu. Karena pribadi-Mu itu lebih dari cukup untuk kami. Ajar jemaat-Mu Tuhan untuk bisa mencintai hadirat-Mu. Dimanapun mereka berada. Dari hari Senin mereka, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu. Biarlah yang mereka cari adalah pribadi Tuhan dan hadirat Tuhan. Dan hamba-Mu percaya perkenanan Tuhan ada buat gereja-Mu di tempat ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Dan Engkau yang terus berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.